Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Adik Kuswantori, di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan update mengenai investasi saya di Investri. Dan mungkin ini adalah update terakhir ya, karena saya sudah memutuskan untuk berhenti dan tidak lagi berinvestasi di Investri untuk sekarang ini ya. Nah, kenapa saya memutuskan untuk berhenti berinvestasi di Investri untuk saat ini, dan saya nggak tahu lagi kapan kalau saya mau berinvestasi di sini lagi. Nah, ada beberapa alasan ya. Yang pertama itu adalah sektor produktif itu menurut saya justru malah lebih beresiko untuk sekarang ini ya. Karena kita tahu bahwa setelah dihajar ya 2 tahun kira-kira oleh pandemi COVID-19, ini kan kita harapkan bisnis itu akan kembali langsung nanjak ya, atau berlari cepat gitu ya untuk recovery. Tapi ternyata nggak dinyana-nyana, terjadi hal yang di luar dugaan ya, terjadi ketegangan geopolitik di Eropa Timur sana yang menyebabkan harga-harga komoditas terutama untuk energi dan pangan itu naik. Sehingga terjadilah inflasi tinggi di berbagai negara. Nah, jadinya diikuti oleh kebijakan moneter yang ketat, diawali oleh Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga, dan mau nggak mau negara-negara emerging market seperti kita juga ngikuti menaikkan suku bunga kita gitu ya. Dan tentunya itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi ya. Jadi bisnis-bisnis itu ya akan melambat gitu, karena uangnya akan jadi mahal kan, untuk kredit jadi mahal, sehingga ekspansi sulit, untuk pencarian pendanaan itu akan lebih mahal gitu ya. Sedangkan daya beli masyarakat itu juga masih menurun ya, karena terjadi inflasi gitu ya. Nah, itulah makanya bisnis-bisnis atau sektor produktif untuk pendanaan di situ, untuk kita berinvestasi pendanaan di situ itu malah sekarang itu beresiko gitu ya. Nah, terbukti juga sih di sini ini pendanaan macet itu bukan macet, pendanaan terlambat. Ya, sebelumnya juga banyak terjadi gagal bayar, itu sudah terjadi di investasi saya di Investri ini. Kita akan bahas lebih detail nanti ya. Nah, yang kedua itu alasannya adalah untuk antisipasi kemungkinan resesi global di tahun depan, di 2023 ya. Ini banyak sekali yang menggaungkan, para ekonom ada yang menyebutkan resesi global akan terjadi dan berimpact ke negeri kita. Ada yang bilang negeri kita akan baik-baik saja gitu ya. Tapi apa salahnya kita di tim yang mana kita juga harus antisipasi hal tersebut. Jadi salah satu antisipasinya adalah stay aset kita tuh liquid gitu ya. Sedangkan investasi di peer-to-peer lending itu nggak liquid. Kan dana kita akan di-lock berdasarkan tenor dari pendanaan kita kan. Kita nggak bisa ambil cairin dana kita itu kan sebelum jatuh tempo atau jatuh tenor. Nah, untuk itulah saya memutuskan salah satu alasan untuk berhenti gitu ya. Nah, yang ketiga ini dari faktor Investri itu sendiri. Yang pertama tuh potongan di Investri itu tergolong cukup tinggi ya. Jadi semenjak beberapa bulan yang lalu itu ditetapkan di Investri itu ada namanya biaya layanan, dan itu besarnya itu persentase yang dipotong dari imbal hasil kita gitu ya. Nah, kalau saya sendiri karena saya itu di Investri itu pendanaannya cuma ambil yang rating A dan B yang antara 12 sampai 16%, rata-rata saya itu dapat bunga itu 15%, dan sekarang dipotong biaya administrasi, biaya layanan di Investri itu 2%, sisa 13%. Dan selain itu juga sekarang dipotong pajak kan 15% karena saya punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP 30% gitu. Jadi udah makin sedikit lagi. Jadi kira-kira itu hanya ya sekitar 11 atau 13, 11 sampai 12%-an mungkin ya netnya yang bisa saya dapat. Nah, menurut saya itu udah agak kurang menarik buat saya. Jadi itu salah satu alasan juga kenapa saya udah berhenti di Investri. Nah, yang keempat itu terus terang ini asuransi di Investri itu payah sekali ya. Jadi kalau informasi di Investri itu kalau pendanaan kita itu terlambat lebih dari 90 hari itu akan diklaim asuransinya. Nah, awal-awal memang beberapa ada ya yang terjadi telat bayar, kemudian
di cover oleh asuransi di Investri. Tapi kesini-sini itu nggak cair-cair klaim asuransi itu. Bahkan pendanaan saya itu kan banyak yang terlambat ya. Itu ada yang sampai 360 hari lebih, itu hampir setahun. Tapi sampai sekarang itu belum dikembalikan dan nggak ada kejelasan tentang asuransinya. Kita akan bahas itu nanti lebih detail gitu ya. Jadi ada 4 alasan itu sementara yang membuat saya berhenti berinvestasi di sini untuk saat ini dan nggak tahu sampai kapan gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan memberikan resume ya. Saya berinvestasi di Investri selama ini. Yang pertama, saya itu mulai berinvestasi di Investri itu sekitar tahun 2020 ya. Jadi sudah hampir atau mungkin 2 tahun lebih ya berinvestasi di sini. Saya ingat betul justru saya memulai investasi di Investri ini adalah saat pandemi COVID tuh di 2020 gitu ya. Karena justru saat pandemi artinya kan platform peer-to-peer lending itu akan lebih selektif kan untuk memilih dan memilah kemana pendanaan itu akan diberikan. Jadi kemungkinan untuk telat atau gagal bayarnya itu menurut saya akan lebih tidak beresiko, tidak memberikan resiko gitu. Nah, kemudian dulu pertama kali berinvestasi di sini 1 juta karena di Investri itu kan minimal 1 juta ya. Kemudian trial dulu 1 juta 2 juta. Nah, ketika dirasa bagus, sebelumnya kan memang studi ya, Investri ini bagus apa enggak gitu. Setelah studi, oh ini bagus, terus trial dulu pakai duit kecil ya, 1 juta 2 juta. Kemudian udah jalan, oh ternyata bagus gitu, akhirnya tambahlah terus gitu ya. Sampai tertinggi saya pernah investasi di Investri itu sekitar 650 jutaan ya. Gitu. Nah, kemudian yang lain-lain jadi ini. Nah, total imbal hasil yang sudah saya dapat selama ini sekitar 95.814.308 rupiah ya. Ini cukup lumayan sih, dan ini sudah net ya, artinya sudah kepotong yang rugi-rugi, yang gagal bayar kemudian dikembalikan asuransi tapi cuma 90%. Jadi yang saya rugi 10% itu sudah dipotong di sini. Jadi ini adalah net, benar-benar net profit yang saya dapat ya. Sekitar 95.814.308 ya, lumayan. Nah, di sini pendanaan aktif sudah 0. Saya udah nggak melakukan pendanaan baru lagi di sini. Sudah stop ya. Sebenarnya sudah beberapa minggu yang lalu sih, kayak udah agak lama gitu. Nah, di sini masih ada pembayaran terlambat tuh 15. Nanti kita akan explain detail ya. Nah, kemudian di portofolio ini. Nah, di sini total akun saya sekarang ini 28.201.354 ya. Ini semuanya dari pendanaan terlambat. Udah nggak ada saldo, udah nggak ada pendanaan aktif dan sebagainya, semuanya dari pendanaan yang terlambat gitu ya. Jadi inilah nggak enaknya ya investasi di peer-to-peer lending, terutama di Investri. Jadi kayak dana kita itu ke lock karena ini harusnya jatuh tempo tapi ada telat bayar dan kita nggak tahu sampai kapan ini dibalikin. Nah, ini nggak enaknya di Investri itu. Nah, kemudian ini total imbal hasil ya, tadi udah di depan. Nah, kemudian yang ini. Nah, selama kurang lebih 2 tahun ini saya sudah melakukan 1.160 pendanaan ya, yang sudah selesai. Dan ada 15 yang terlambat sampai saat ini ya. Kemudian kalau saya boleh tambahkan, saya juga mengalami ya pendanaan yang gagal atau gagal bayar atau galbay itu sebanyak 7 ya. Jadi 7 pendanaan yang gagal, kemudian saya diganti di cover asuransi tapi cuma 90% dan saya mengalami kerugiannya 10% ya. Nah, itu kira-kira kerugiannya itu 3,9 juta kalau dirupiahkan. Nah, sebenarnya Investri itu sebelumnya itu sebenarnya cukup bagus ya. Jadi dari 1.160 itu hanya 7 yang gagal bayar dan sekarang ada 15 yang terlambat bayar, yang kita nggak tahu nih apakah nanti akan tetap dibayarkan atau gagal dan diganti asuransi, kita nggak tahu. Nah, gitu ya.
Itu adalah resume saya ya di Investri ini. Itu. Kemudian kita akan lihat detail yang gagal-gagal nih. Nah, ini nyesek banget ya. Aduh. Kita lihat di sini nih. Nah, ini mungkin ada juga yang ngalami sama ya. Ini PT TAP ini lama banget nih. Lihat nih, terlambat sampai 361 hari. Ini hampir 1 tahun. Dan sampai sekarang ini belum ada kejelasan nih. Asuransi juga belum terklaim ya, belum cair nih. Di gimana ini Investri ya, yang punya teman Investri ini boleh di forward ya ke Investri ini, gimana nih Investri nih ha? 361 hari ini gimana nih? Aduh, nah ini sebenarnya ini ya, ada yang pendanaan kedua ini sudah ada sebagian yang dibayar sebagian gitu ya. Ini dari kan awalnya 1 juta sama 1 juta ini ada sebagian dibayar gitu. Tapi ini udah lama, jadi ini juga bunganya udah berjalan lagi gitu ya. Tapi ini apa namanya, masih belum ada penyelesaian. Nah di sini tuh kalau misalnya kita mengalami gagal bayar ya di sini, even diganti asuransi, sebenarnya kerugian yang kita derita itu cukup lumayan sebenarnya. Selain nanti diganti cuma 90%, jadi kita rugi 10%. Nah ada potensi kerugian ini nih. Gitu kan, nanti kan diganti 90% tuh cuma dari pokok ya. Misalnya ini nanti udah diketok, misalnya telat bayar di asuransi cuma 900.000 nih untuk satu ini. Baliknya gitu. Nah, kita ada potensi kerugian nih sebesar ini sebenarnya. Hampir 300.000. Iya dong, ini kan nanti akan kalau ini jadi galbait, ini nggak akan dibayar gitu. Jadi kita rugi 10% dan rugi potensi kerugian ini sekitar 30% malah ini ya. Hampir 300.000 kan dari 1 juta gitu. Nah misalnya ini seandainya uang ini dibalikin di awal terus kita kayak investasi di tempat lain kan kita bisa dapat imbal hasil segini kan gitu. Jadi ada rugi 10% dan ada potensi rugi yang besar sekali nih yang sekarang ini hampir 30% ya. Jadi hampir 40% total kerugian kita nih. Ini sih yang weakness-nya di Investri gitu. Terus ada CPMP ini banyak sekali. Ini banyak sekali ya. Ini udah dibayar sebagian, tapi yang lain tuh belum. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, banyak sekali. 7. Ada 7 ya. Ini 300 hari lebih semua pendanaannya yang terlambatnya. Terus kemudian ini ada Ayum. Ini udah dibayar sebagian tapi sampai sekarang 224 hari belum selesai. Ada Ixeo 190 hari. Ada IS ya. IS ini kayak yang sebelumnya ini jagoan banget di Investri. Ini kayak udah reputasi pengembalian itu bagus banget tapi ternyata juga kehantam juga ya sekarang kesulitan keuangannya. Dan ada Dukzet ini juga Dukzet ya. Ini total ada 15 sekitar 28 juta aset saya, uang saya yang stuck di sini ya. Nah ini kenapa macet? Alasannya itu macam-macam ya. Ada yang seperti TAP ini sebenarnya pemberitahuan emailnya itu cukup bagus ya sebenarnya. Dari Investri itu kita diberitahu secara berkala tentang progres penagihan dan sebagainya ya. Tapi kan kayak kita tuh nggak butuh informasi, kita kan butuhnya dibalikin ya. Nah seperti contohnya ini, TAP ini ya. Kita baca di sini. Nah, ini kalau mau baca silahkan ya di pause aja terus dibaca detailnya. Tapi di sini sih intinya TAP itu kayak melakukan fraud gitu. Jadi melakukan pendanaan tapi dananya digunakan tidak sebagaimana mestinya yang diajukan ke Investri gitu. Dan kemudian awal-awalnya masih kooperatif, bisa diajak komunikasi. Terus selanjutnya itu kayak susah gitu. Terus kantornya bahkan pindah dan segalanya. Dan sampai di sini yang terakhir itu disomasi ya dan dilaporkan ke polisi. Ini bisa di pause ya untuk dibaca gitu. Dan terus kemudian gimana? Ya nggak tahu. Nggak tahu, bener-bener nggak ngerti Investri ini. Kemudian yang kayak yang kedua CPMP ya, kayak CPMP itu nah ini informasi terakhir. Ini pemberitahuan pengalihan penanganan. Nah ini update-nya. Yang tadi itu pemberitahuan pengalihan penanganan ya, penagihan. Jadi
di Investri, dan katanya Investri itu kalau lebih dari 90 hari itu dialihkan penagihannya ke pihak ketiga ya. Jadi kayak terkesan dialihkan gitu ya, terkesan dilepas gitu, tapi tetap dikasih tahu progresnya gitu. Dan itu katanya aturan dari OJK. Nah, ini detailnya ya. Intinya kayak digugat PKPU gitu dan mengajukan permohonan perdamaian gitu. Aduh, ada pop up masuk jadi agak konsen. Dan ini masih di persidangan ya, dan nanti kayak apa itu kita nggak ngerti. Nah, itulah Investri ya. Jadi seperti itulah resiko berinvestasi itu memang ada aja gitu ya. Tapi memang dari awal kita memang sudah mitigasi itu, dan dari awal kita juga studi secara keseluruhan. Kemudian kita juga dalam melakukan pendanaan kita juga kayak mitigasi, terus kemudian kita seleksi, kemudian kita diversifikasi ya. Dan kalau dilihat sini pun meskipun ada dana saya yang stuck sebesar 28 jutaan ya, tapi saya di sini sudah earn profit 95 juta lebih gitu. Jadi kalau pahit-pahitnya misalnya ini nanti semuanya zonk, misalnya semuanya jadi gagal bayar, saya rugi 10%, tapi sebenarnya saya sudah dapat profit yang cukup banyak dari sini ya, Investri. Jadi saya juga terima kasih sekali sama Investri sudah menjadi alternatif. Saya dapat passive income, jadi selama ini kan memang saya nggak kerja, dapat dari sini aja. Tapi I'm sorry to say saya harus meninggalkan kamu gitu ya, karena alasan-alasan tadi. Kalau saya harap sih Investri bisa berbenah diri ya, bisa melebarkan sayap lagi ya. Misalnya karena banyak beberapa kelemahan seperti kayak peminjamnya itu aja gitu. Terus kemudian asuransinya tuh yang harus dibenerin gitu. Kalau bisa cover 100% dan nggak lemot klaimnya, itu yang penting sih. Kalau misalnya Investri nggak bisa begitu, nah masalahnya ada platform yang lain itu bisa gitu, dan ada yang cover 100%. Jadi ya bukan salah lender kan untuk pindah ke lain hati gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau saya udah cabut dari sini, saya alihkan kemana? Kalau saya sebenarnya dari sini saya udah migrasi bertahap ya. Ketika saya nilai Investri itu sudah kurang menarik, saya menemukan platform peer-to-peer lending lain yang lebih menarik gitu ya. Platform itu adalah EasyCash, dan dalam beberapa bulan ini selama dari Investri itu pengembalian cair, saya alihkan ke sana secara bertahap gitu. Jadi di Investri lama-lama saya tarik, saya masukin lama-lama ke EasyCash. Nah, EasyCash ini lebih menarik daripada Investri karena sektornya konsumtif yang sekarang itu lebih tidak beresiko untuk sekarang ini. Kemudian tingkat imbal hasilnya juga lebih tinggi. Kemudian tenornya yang disediakan itu ada pendek-pendek, mulai dari 30 hari. Banyak bonusnya, dan yang penting itu adalah asuransinya itu cover 100%, dan itu diganti saat tenor atau jatuh tempo. Jadi nggak ada telat bayar ataupun gagal bayar di EasyCash itu. Nah, mengenai EasyCash sendiri itu ada di video saya. Cek aja di video saya di channel ini, itu ada bagaimana tampilannya, kemudian bagaimana saya melakukan pendanaan di sana, tips-tipsnya dan sebagainya. Jangan lupa cek ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Thank you, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.